saudara-saudara sebangsa dan setanah air, kalau jadi Hindu jangan jadi orang India, kalau jadi Islam jangan jadi orang Arab, kalau jadi Kristen jangan jadi orang Yahudi. Tetaplah jadi orang Nusantara dengan adat budaya Nusantara yang kaya raya ini. Ingat wahai saudara-saudara, musuh yang terberat itu adalah rakyat sendiri. Selamat Hari Kemerdekaan Negara Republik Indonesia yang ke-77 tahun. Apakah kita sudah merdeka? Jangan buru-buru dijawab, karena ini pertanyaan yang menjebak. Perayaan Hari Kemerdekaan Indonesia seperti biasa diawali dengan upacara 17-an. Dimulai dari istana dan menyusul di tempat-tempat lain. Di istana, sepertinya pejabat, tamu undangan dan seluruh petugas tidak perlu was-was dengan curah hujan yang tak menentu datangnya, karena terlihat Mbak Rara tercinta hadir bersama kita semua, mengenakan gaun merah sangat anggun, tapi tetap membawa seluruh alat tempurnya, mangkuk dan sendok yang digoyangkan di dekat pagar. Beliau sedang melakukan ritual penghalau hujan. Syukurlah, karena hujan beneran gak turun loh. Upacara 17-an di Istana Merdeka berlangsung dengan sangat hikmat. Prosesi kirap budaya juga berlangsung tanpa ada rintangan. Menarik karena arak-arakan ini juga sambil membawa teks kemerdekaan dan bendera Indonesia dari ruang kemerdekaan Cawan Monas menuju Istana Merdeka. Iringan ini diantar kereta kencana Ki Jagakarsa. Menariknya, upacara kali ini tidak hanya kembali mengundang warga secara terbuka, tapi juga mengundang penyanyi tanah air. Ada Vidi Aldiano yang menyanyikan lagu Indonesia, Debar Jantungku. Diundang pula Lyodra yang menyanyikan lagu daerah. Dan ada paduan suara orkestra dari Gita Bahana Nusantara. Puncaknya adalah bocah laki-laki yang menyanyikan lagu Ojo Dibandingke. Farel Prayoga, anak asal Banyuwangi, pengamen jalanan yang berhasil membuat pejabat dan tamu undangan beranjak dari kursinya untuk berjoget bersama. Terlihat Pak Prabowo dengan setelan kremnya lentur dengan goyangan tepuk tangannya. Lalu Pak Erick Thohir dengan baju adat, Indra Bekti yang betul bersemangat, lalu Reza Rardian yang menggandeng Bu Sri Mulyani turun ke bawah untuk berjoget bersama. Pak Jokowi sampai sumringah sepanjang lagu. Dari duduk manis dan elegan, semuanya langsung ambyar. Bahkan nih penerjemah bahasa isyaratnya sampai ikutan berjoget, tapi tetap sambil menerjemah dong. Dari penelusuran di Twitter, interpreter ini bernama Winda Utami yang memiliki akun Instagram bernama Wind Utami. Dan salah satu akun di Twitter juga sedang mencarinya untuk memberikannya duit sebesar 5 juta rupiah karena semangat dan dedikasinya. Warganet juga salfok sama beliau, sampai banyak yang mengunggah ulang videonya. Di balik pejabat dan tamu yang berhamburan berjoget di bawah sana, ada Bapak Kapolri Listio Sigit Prabowo MSI yang berdiri seinci dari kursinya, bergoyang dengan badan digeser ke kiri dan ke kanan tanpa usaha yang kuat. Seperti pohon kelapa yang berupaya bertahan di hembus angin yang kencang. Beliau akhirnya mengangkat 2 jarinya agar jogetnya lebih bervariasi. Senyum tipis dengan kantung mata yang besar. Akun ini sampai memberi caption, Angkatan Darat, Laut, dan Udara full tersenyum. Polri full tertekan. Gak heran sih warga pasti mafhum dengan semua yang terjadi di lingkaran kepolisian baru-baru ini. Yang lain gak ada beban, setidaknya begitu yang terlihat. Yang tak terlihat, ternyata di barisan Angkatan Udara, ada anggota wanita Angkatan Udara yang terlihat sempoyongan hingga terjatuh ke rumput. Lalu bangkit lagi. Sepertinya ia kelelahan, tapi menolak ditandu seperti dalam tulisan di video yang beredar. Ia tetap kekeh berdiri mengikuti upacara sampai selesai. Kejadian ini tepat sebelum adik Farel bernyanyi sepertinya.
Semoga mbak-mbaknya sehat-sehat aja ya. Dan yang terlihat manis dalam balutan baju adat Buton adalah Ibu Iriana, istri Pak Presiden kita. Mahkota emas yang megah dan selendang berbordir warna keemasan. Sedangkan Pak Jokowi mengenakan busana Dolomani yang dominan merah. Baju kebesaran Sultan Buton saat menghadiri acara-acara akbar. Untuk yang mengatakan ini tidak mewakili semua provinsi, tenang saja. Karena di tahun-tahun sebelumnya, Pak Jokowi sudah mengenakan baju adat dari beberapa daerah. Tahun 2017 nih, mengenakan pakaian dari Tanah Bumbu Kalimantan Selatan. Tahun 2018, mengenakan baju adat Aceh. Tahun 2019, mengenakan pakaian adat Klungkung Bali. Tahun 2020, mengenakan pakaian adat NTT. Dan tahun 2021, mengenakan pakaian adat Pepadun Lampung. Masih dari upacara 17-an, ternyata Angkatan Laut yang tak punya beban kasus menggelar pengibaran bendera di 77 titik bawah laut. Dari Sabang sampai Merauke secara serempak. Disiarkan secara langsung dan ditampilkan di Istana Merdeka. Tidak hanya di Istana Merdeka, upacara 17-an juga dilangsungkan di beberapa wilayah. Dari yang menyedihkan seperti yang terjadi di Solo, di tengah-tengah pengibaran bendera saat bendera dibentangkan hendak dinaikkan, terlihat benderanya terlepas dari tali. Alhasil bendera tidak naik-naik. Paskibra ini hanya bisa pasrah melanjutkan upacara tanpa bendera naik ke puncak tiang. Tamu pun menghormati usaha mereka dengan memberikan tepuk tangan. Setelah bendera dikembalikan dan seremoni pengibaran bendera selesai, terlihat anak-anak pasukan pengibar bendera ini sesenggukan nangis di kerumunan rekan-rekannya. Gak apa-apa kawan Paskibra Solo, Mas Gibran aja bilang ora popo. Dengan semangat yang sama dan kesedihan yang berbeda, Paskibra di Kecamatan Sibulwebone, Sulsel ini sangat serius dan tenang meski prosesi mereka lakukan di lapangan yang berlumpur. Sepatu mereka sampai berwarna coklat gelap. Dan tidak hanya mereka sih, peserta upacara yang mengenakan pakaian pramuka juga harus menghadapi medan yang sama, berdiri di lumpur. Semangat untuk semua pasukan pengibaran bendera dimanapun berada. Bukan benderanya yang berharga. Berkibar tidak berkibar, itu tetap bendera. Yang berharga adalah kalian semua. Salam merdeka.